Namaku Ye King. Aku adalah pemain terhebat di game Twilight of the Gods. Bos terakhir di Twilight of the Gods. Raja Iblis Shadow Team itu sangat kuat. Hanya aku di seluruh dunia yang bisa mengalahkannya. Setiap kali mengalahkannya, ada hadiah 10 juta. Aku baru-baru ini hanya fokus main game. Mengabaikan Lun Lun. Aku jadi tidak terlalu suka. Kalian. Kenapa kalian tidur di tempat tidurku? Akhirnya kamu sadar juga. Belakangan ini. Setiap kali kamu main game jelek itu. Si Li Xiao selalu mencariku. Si bocah ini. Pacar sendiri datang saja tidak tahu. Haruskah kita ingatkan dia? Jangan. Dia berusaha keras main game cari uang. Semuanya untukku. Kalian berani memanfaatkan waktu aku main game. Melakukan hal memalukan seperti ini. Kamu tidak mampu. Aku tentu harus cari pria yang bisa diandalkan. Dengar tidak? Kamu tidak mampu. Cepat masuk. Kamu. Sampah tetap saja sampah. Dan kamu masih di game. Cepat. Bantu aku transfer truk. Aku tahu kata sandi akunmu. Kamu mati. Uangnya semua jadi milikku. Kapak beracun. Anjingku jaga 4 tahun. Sekarang tewas tanpa ampun. Kamu dan geng jelekmu mati saja. Tidak mungkin. Aku malah berubah menjadi zombie kecil yang lemah. Aku. Siapa yang menyerangku diam-diam? Jangan malas. Pergi angkut batu bata. Aku ini pahlawan peringkat pertama server. Lebih baik aku loncat dari sini. Terjatuh mati. Daripada mengangkut batu bata. Kakak, kamu kerja. Aku suka bekerja. Aku baru saja dapat ide. Aku belum sempat menari panas. Tiba-tiba di belakang. Si wanita bajingan itu mengambilnya dan menggoyangkannya sembarangan. Aku belum sempat menari panas. Kamu membunuhku lebih menyakitkan. Yu Wenwen dan Lian. Mereka tidak pernah main game ini. Kenapa juga ada di dalam game? Tak kusangka aku dan kamu bertemu justru di dalam game. Dan aku baru datang. Langsung jadi pahlawan level S. Seluruh benua akan gentar padaku. Li Xiao, kamu benar-benar anak emas langit. Aku juga penyihir level 1 loh. Apakah masih ada keadilan? Dua brengsek ini. Ternyata pahlawan klik. Untungnya aku gatal tangan. Ayo gunakan zombie-zombie kecil ini. Untuk berlatih saja. Li Xiao, lihat. Zombie kecil itu. Wajahnya mirip sekali dengan Ye King. Lucu sekali. Membencinya membuatku muak. Matilah. Selesai. Aduh. Tolong. Zombie kecil itu. Benar-benar lucu. Sungguh memalukan. Bahkan tak sebanding dengan anjing. Hancur. Aku sama sekali tak bisa bergerak. Ada pedang. Sial. Wah, tak bisa digapai. Apa aku akan mati terjebak di sini? Tunggu. Sepertinya hanya dengan kepala pun bisa bergoyang. Benarkan? Aku coba. Aduh. Astaga. Hei, kendali bola. Sistem jangan lari. Kembalikan malamku. Cepat keluarkan aku dari game. Ding. Menemukan makhluk aneh hanya berotak. Jangan pura-pura bodoh. Sistem sedang memindai. Mengonfirmasi identitas makhluk saat ini. Pemain, Ye Zhangmu. Sedang mengalami versi baru yang sangat seru. Sangat seru maksudmu. Cepat keluarkan aku. Perintah tidak dapat diselesaikan. Kalau begitu sudahlah. Kembalikan aku ke bentuk kesatria bolehkan. Aku ingin mewarisi semua harta dan peralatanku. Pemeliharaan. Perintah tidak dapat diselesaikan. Perubahan pemain saat ini tidak dapat dibalikan. Setidaknya beri aku kompensasi.
Permintaan saat ini masuk akal. Dapat dipenuhi. Status pemain saat ini. Zombie. Menyaring skill yang tersedia. Pemilihan berhasil. Skill yang tersedia. Taring darah. Koneksi berhasil. Mulai transmisi. Transmisi skill S berhasil. Sekarang aku hanya tinggal. Tak bisa bergerak sama sekali. Mau gigit siapa aku? Mengenai kondisi pemain. Tak berdaya. Mendeteksi makhluk berbahaya mendekat. Mekanisme darurat diaktifkan. Gigitan tak bisa bergerak. Bagaimana? Tidak. Masih ada satu tempat yang bisa kugapai. Taring darah terus-menerus. Sial. Aura dewa palsu ini. Aku tentu saja akan membuatmu sama. Sama seperti serpihan aura di tubuhmu. Kamu juga menggunakan kekuatan. Taring berdarah. Aktifkan. Pemain berhasil menaklukkan. Ular beracun. Dapat memperoleh satu skill ular. Aku pilih racun. Pemain mempelajari skill. Tanpa kesalahan. Level 1. Bawa aku keluar. Akhirnya keluar. Kakak senior. Serahkan padamu. Pemain mempelajari skill tanpa kesalahan. Pemain mempelajari skill. Permainan. Level 1. Pemain mempelajari skill perubahan. Level 1. Sambungan. Rasanya bagus. Meski sekarang aku punya banyak skill. Tapi level masih sangat rendah. Dengan banyak pengikut. Aku harus berkembang maksimal. Aku dapat ular tambahan. Dan satu zombie. Sudahlah. Kurang. Tunggu dia. Aneh. Monster-monster ini. Sepertinya mendengarkan perintahmu. Belum pernah dengar. Guru bisa memerintah spesies lain. Gerakan apa? Apa yang terjadi? Ada sesuatu. Sedang menggerogoti kehendakku. Sita. Kenapa orang ini? Belum terkendali. Karena pemain. Dan level orang yang dikendalikan. Terlalu jauh berbeda. Jadi akan berlangsung beberapa waktu. Kecil. Kamu berhenti. Kita sedang minum obat keras. Manfaatkan keakrabanmu dengan garis pertahanan. Saat dia lengah serang. Mati. Seperti belut. Seperti tuan kosong. Mati kau. Richard tak berjejak. Hormat pada tuan. Pemain berhasil menaklukkan Richard. Memperoleh skill Richard. Pedang pelangi panjang. Level 1.
Angkat aku. Sita, ada cara selamatkan Shui Xiang. Dia punya nama. Ling Er. Masih tanya ada cara apa tidak? Karena pemain. Menaklukkan pemberani level tinggi. Jadi level taring berdarah. Naik ke level 2. Dapat melalui gigitan kedua pada pengikut. Menganugerahkan kehidupan pada pengikut. Shui Xiang. Julurkan lidahmu. Taring berdarah diaktifkan. Hamba menghormat Tuan. Terima kasih Tuan berikan hamba kehidupan. Bajumu ini. Apa yang terjadi? Kembali pada Tuan. Pakaian hamba ini. Diciptakan berdasarkan selera Tuanku. Tampaknya Tuanku menyukai gaya seperti ini. Sungguh indah dipandang. Mohon Tuanku berikan nama pada hamba. Melihat wujudmu ini. Namamu Bai Suzhen saja. Terima kasih atas pemberian nama Tuanku. Apakah aku memerankan? Tingkat bakatku ternyata berevolusi dari B ke A. Baiklah, aku tidak bisa terus. Hanya dengan kepala ini saja. Bergoyang-goyang. Bawa aku ke pemakaman Jiangshan. Aku bisa membentuk tubuh baru. Siap. Siap. Tuanku. Biarkan hamba melayani Tuanku. Itu. Xiao Bai. Bisakah kau meminta Richard memegang? Hamba tidak merasa aman. Itu. Bawahan memang canggung. Baiklah. Tak kusangka seorang pria rumahan sepertiku mendapat perlakuan seperti ini. Sentuhannya terasa sangat nyata. Bagus. Luar biasa. Cepat bawa mayat Raja Zombie itu. Siap. Tenang, tenang. Hamba akan mengantar tuanku. Hamba. Naik pangkat menjadi Raja Zombie. Selamat tuanku terlahir kembali. Selamat tuanku menjadi Raja Zombie. Wilayah ini akan tuanku kuasai. Raja Zombie. Menarik. Berapa levelku sekarang? Hamba mengorbankan Raja Zombie. Berapa levelku sekarang? Level saat ini 30, monster kelas B. Semua skill meningkat. Level layar meningkat. Level skill pemain juga akan naik. Ayo pergi. Lihat wilayah kekuasaanku. Siap. Apa yang terjadi? Kenapa hanya tersisa kalian berapa? Hanya kalian. Kau jelaskan apa yang terjadi. Siap. Kembali pada penguasa. Seorang pemberani level S dan penyihir level. Mengacau pemakaman zombie. Sekarang hanya tersisa beberapa orang. Hanya kami yang tersisa. Itu perbuatan Yeye dan Yu Mengmeng. Beberapa. Kau harus mati. Diamlah. Ada apa? Kembali pada penguasa. Karena kematian penguasa sebelumnya. Manusia serigala sekitar menyerang kami. Tepat sekali waktunya. Para prajurit. Hari ini mereka dilumpuhkan pemberani. Hari ini mereka dihabisi oleh sang pahlawan hingga kehilangan tenaga vital. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Babat habis semua zombie. Balas dendam untuk sesama. Ikut aku menyerang. Sudah lewat. Komandan zombie kecil berevolusi. Menjadi zombie-zombie. Zombie kecil berevolusi massal menjadi komandan zombie kecil. Terima kasih Tuhan.
Jenderal, mulai hari ini, namamu adalah Jiang Chen. Terima kasih Tuhan atas pemberian nama. Ini kekuatan besar apa? Bisa mengubah makhluk level 5 menjadi makhluk lebih tinggi. Ini seperti kekuatan dewa. Seketika membuat semua bandingkan dengan sebelumnya. Ini benar-benar pengeluaran besar. Tuhan, gunakan hamba untuk mengisi darah. Baik sekali. Tuhan juga menghisap darahku. Aku dan Tuhan akan menyatu. Hah, penuh darah bangkit kembali. Semua ikut aku. Bersama menaklukkan gerombolan serigala. Aku mati. Pastinya. Berikan pada. Keluar. Prajurit, keluarlah. Aku bukan dewa zombie yang dulu. Asal kau takluk padaku, aku bisa memaafkanmu merusak pintuku. Zombie tak ada yang baik. Prajurit, bunuh. Siku bambu. Prajurit jangan takut. Bersama aku menyerang. Tuhan, serahkan pada hamba. Tuhan biarkan hamba usir musuh. Serigala putih ini bagus. Aku akan menaklukkannya sendiri. Tentara perak. Siapa sebenarnya kau? Penguasa prajurit sebelumnya. Tak bisa keterampilan seperti ini. Takluk. Aku takluk. Berani tanding 1 lawan 1. Baik. Aku akan berdiri di sini. Kalau kau bisa menyentuhku sekali, aku akan menyerahkan kastil. Omong kosong. Tebas perahu. Lapisan emas. Aku hampir saja tertidur. Kekuatan sedikit ini mau menyentuh Tuhan. Tak tahu kemampuan sendiri. Takluk. Tak takluk. Raja serigala kami hanya bisa mati berperang. Bunuh aku. Kau menyerang kastilku. Hanya untuk bertahan hidup. Tapi prajuritmu hampir mati semua. Kalau kau mati, kelompokmu akan punah. Ini yang kau inginkan. Takluklah padaku. Aku bisa selamatkan gerombolan serigalamu. Kelompokmu. Aku bisa bergantung padamu. Untuk menjadi klan besar yang mulia. Aku rela tunduk pada Anda. Tuanku. Berdirilah. Gua bunga darah. Kau perempuan. Serigala betina kecil ini. Baru datang sudah merayu Tuan. Sangat kesal. Jika yang dicium Tuan adalah aku. Akulah permaisuri sejati. Bagus-bagus. Kau boleh bangun. Tuanku. Sukuku. Aku. Celaka. Banyak sekali serigala. Bahkan jika aku berdarah-darah pun tak bisa menggigit semuanya. Pemain menaklukkan makhluk siluman jenis 11 Yu. Serigala ganda. Tingkat taring beruntai. Naik ke LV3. Cukup bantu pemimpin suku berevolusi. Anak buahnya juga akan berevolusi mengikuti. Permisi. Apakah meningkatkan prajurit suku Hang lainnya? Rencana. Selesaikan Tuan terhadap kami di Gunung Bintang. Tak usah beri hormat.
Mulai sekarang kalian semua adalah prajurit kerajaanku. Tuanku. Serigala putih. Rela mati untuk Anda. Mulai saat ini. Namamu adalah Fenrir. Terima kasih atas pemberian nama, tuanku. Tuanku. Ada apa dengan Anda? Raja zombie sedang memanggilku. Ini bebek darah. Aku sudah susah payah melawannya sendiri. Hamba. Rela membasmi Raja zombie untuk tuanku. Bawahan juga rela pergi. Tuanku. Biarkan aku pergi. Bawahan. Rela hancur berkeping-keping untuk tuanku. Dengarkan perintahku. Fenrir serang semua suku serigala. Bai Suzhen pergi ke 3 makam. Kumpulkan pasukan serangga siluman. Jiang Chen pergi ke pemakaman panggil zombie baru. Segera bertindak. Siap. Kalau aku. Kau satu-satunya manusia di antara kami. Aku ingin kau menyusup ke kerajaan manusia terdekat. Berikan informasi internal kepada kami. Siap. Kerajaan manusia terdekat adalah Perancis. Bawahan adalah pemberani tingkat A. Bisa dapat kursi di aliansi pemberani. Pergilah. Ling Er. Apa yang harus kulakukan untuk keluar dari game? Sepertinya tidak bisa. Dunia Huan-Huan yang sebenarnya telah berubah dari dunia game menuju dunia ini. Berevolusi menjadi dunia nyata. Dunia game akan berubah menjadi dunia nyata. Ini semua tanggung jawabmu. Apa hubungannya denganku? Dalam pengaturan sistem game, Yingle tidak bisa dikalahkan. Tapi kau selalu bisa menemukan celah untuk mengalahkan Yingle. Bahkan sampai 10 kali berturut-turut. Menyebabkan Yingle, si AI Super ini, juga terus berevolusi. Demi video, dunia game juga terus berevolusi. Sekarang sampai pada titik kritis. Jika titik batas spiritual terlampaui, dunia game akan menyatu dengan dunia nyata. Sehingga terbagi menjadi 2 dunia. Akun gameku dan tabunganku. Semua akan hancur. Ya. Tidak. Sama sekali tidak boleh. Apa yang harus dilakukan? Agar evolusi dunia game berakhir. Menghapus data Raja Iblis Yingle sepenuhnya. Baru dunia ini bisa kembali seimbang. Mengerti. Tapi pengikut Yingle sekarang pasti sangat banyak. Aku harus mengumpulkan kekuatan dulu. Mari kita mulai dengan Raja Zombie. Apakah kalian bersedia tunduk padaku? Aku juga akan memimpin kalian menjadi klan terhormat. Sekarang, ikut aku menyerang Raja Zombie. Berangkat. Yang mulia, Tuan Tanah Zombie baru akan menghadap Paduka. Hanya Tuan Tanah rendahan saja. Jika serangannya tidak memuaskan hamba, kalian cebik dia. Bagi wilayahnya. Terima kasih Paduka. Kau Tuan Tanah Baru. 2 makhluk ini adalah upeti untukku. Lumayan. Kau boleh bersujud padaku. Kenapa kau duduk di tempatku? Berani kau bicara sembrono padaku? Hancurkan dia. Raja Wu. Gadis ular kecil ini. Aku mau. Serigala betina kecil ini. Aku mau. Aku mau. Sial. Selera makanmu masih aneh ya. Pergilah. Tunjukkan kekuatan kalian. Atas perintah. Kau mau membuatku mati ketawa. Seekor ular putih rendahan. Seekor serigala betina rendah. Seorang zombie kecil. Berani masuk istana Raja Wu. Tunggu matamu melihat dengan jelas. Apa? Kau? Kau bukan monster. Tapi manusia iblis tingkat tinggi. Dan aku. Ternyata ada manusia iblis lagi. Aku ingat, klan serigala sudah hampir 1000 tahun. Tidak melahirkan manusia iblis tingkat tinggi. Berani menghinaku. Matilah. Ternyata jenderal zombie yang lahir untuk bertarung. Kau Tuan Tanah Rendahan. Bagaimana punya banyak manusia iblis hebat? Kau tak berhak seperti itu. Turun dari tahtaku. Aku bisa membuatmu mati tanpa rasa sakit. Gila. Bunuh mereka. Manusia ular iblis adalah milikku. Kau terlalu hina.
Apa? Mati seketika. Makhluk bodoh. Kalianlah yang jadi mangsa. Raja Wu, selamatkan aku. M.A. Jin. Sebenarnya kau ini apa? Seorang raja zombie. Tidak mungkin mengendalikan begitu banyak manusia iblis tingkat tinggi. Kau turun sendiri. Atau kulempar kau turun. Sujud. Berani-beraninya kau melawan perintah raja. Karena aku sudah menerobos silsilah darah klan zombie. Perintahmu bagiku tak beda dengan gonggongan anjing. Maka raja akan membunuhmu sendiri. Kalian berani melawan jurus pamungkas raja. Serangan arwah ini. Sayang kau yang pakai. Bahkan setengah kekuatan pun tak bisa dikeluarkan. Tubuhmu jadi milikku. Tidak. Itu tubuhku. Aku bertarung dengan Raja Zombie sebelumnya selama 200 tahun. Baru mendapatkan tubuh ini. Pemenang berkuasa, paham. Yang tak raja dapatkan. Tuanku keracunan. Aku tahu. Ini racun zombie ribuan tahun. Hanya tubuh Raja Zombie yang bisa menahan. Hamba akan menyambungkan kepala tuanku ke tubuh Raja Zombie. Awalnya cuma mau bunuh Raja Zombie untuk main-main. Tak tahunya datang terlambat. Tuan Li, kau datang tepat waktu. Kita bisa duduk santai. Dua sapi ini bagus. Datang jadi budakku. Akan kubebaskan nyawamu. Tuan Li, kau sudah punya aku. Masih butuh mereka. Aku ini anak emas langit. Punya beberapa wanita lagi kenapa? Tenang. Yang paling kucintai selamanya adalah kau. Jangan. Aku hanya mau kau mencintaiku saja. Diam. Kau ini apa? Berani mengaturku. Tuan Li. Kau cuma mainanku. Sok merasa jadi permaisuri. Bagaimana kau berani menghinaku seperti ini? Ya pasti takkan perlakukan aku begini. Karena aku sudah bosan. Sekarang aku mau main dengan wanita ular dan serigala. Kau sampah. Tak layak jadi tuanku. Cahaya suci. Profesiku adalah kesatria suci. Khusus menaklukkan makhluk iblis sepertimu. Bodoh. Lepaskan aku cepat. Meski tulangku hancur berkeping. Tak boleh biarkan tuanku terluka. Cepat pergi kalian. Aku tidak akan pergi. Menganggapmu sebagai tuanku. Aku akan melukai tuanku. Tuanku tenang saja. Ada bawahan di sini. Sialan. Profesi Lian. Bagaimana bisa menjadi paladin yang menahanku? Kenapa desa ini selalu bisa mengalahkanku? Bukannya Raja Zombie sudah mati? Apa ini? Membuat kalian tiga iblis tingkat tinggi menyerang seperti ini. Raja Zombie ini tidak seperti Ye King. Masih pura-pura mati. Bicara, atau kubakar kau dengan api suci. Tuan Li, anggap saja aku ini angin. Lepaskan aku. Aku bisa. Kau benar-benar Ye King. Ye King, benar-benar kau. Dasar kau. Ternyata menyeberang menjadi zombie. Sungguh memalukan. Tapi katanya kau. Sekarang yang miskin adalah kau. Sungguh pangeran mahkota. Aku jadi tidak tega membunuhmu. Aku akan menjadikanmu hiasan pedang.
Digantung di keretaku. Jadi hiasan pedang bagus juga. Aku suka jadi hiasan pedang. Tidak boleh. Kau terlalu menjijikan. Lebih baik mati saja. Bakar kau. Mataku. Zombie busuk terkutuk. Tangkap aku. Operasi penyambungan. Link R. Segera asimilasi tubuh Raja Zombie. Sedang mengasimilasi. 10, 9, 8, 3, 1. Raja Zombie. Beristirahat. Link R. Belum selesai. 3. Pemain dipromosikan menjadi Raja Zombie. Mendapatkan skill. Gelombang arwah. Mendapatkan kristal suci. Darah anti. Bulan sabit. Naik ke LV4. Pemain dapat memilih semua pilihanmu sendiri. Meninggalkan skill dan darah anti yang dimiliki dalam iblis. Tiba-tiba ada darah anti suci. Bagaimana mungkin iblis punya darah anti suci? Ye King. Kau malah naik menjadi Raja Zombie. Tidak. Aura orang ini jauh lebih kuat dari Raja Zombie. Kau adalah Raja Zombie memang tidak cukup menggambarkanku. Aku seharusnya Kaisar Zombie. Dunia ini belum pernah ada Kaisar Zombie sebelumnya. Sekarang kan sudah ada kamu. Ye King ternyata sehebat ini. Apa aku salah pilih? Hamba menghadap Yang Mulia. Kesetiaan kalian semua akan dibalas. Suzhen berevolusi menjadi Dewi Ular. Terima kasih atas berkah Yang Mulia. Terima kasih atas berkah Yang Mulia. Zhang Chen berevolusi menjadi Marsekal Jiangxi. Terima kasih atas berkah Yang Mulia. Apa yang terjadi ini? Ye King tidak hanya bisa menyembuhkan dirinya sendiri, bahkan bisa membantu bawahannya berevolusi. Tapi aku juga tunduk pada Ye King. Berarti aku juga bisa. Li Yuan. Ditambah dengan yang di game ini. Aku hampir mati 2 kali karena ulahmu. Hari ini kamu harus membayarnya. Jangan. Aku kembalikan pacarmu padamu. Aku tidak punya kebiasaan mendaur ulang sampah. Kalian berdua harus membayar konsekuensinya. Ye King. Ye King. Bisa-bisanya menggunakan wanita sebagai tameng. Tolong aku. Wanita. Wanita ini. Biarkan dia hidup seadanya. Ye King. Tolong aku. Kamu siapa? Jangan berani-berani memanggil nama Yang Mulia. Kamu benar-benar ingin aku menyelamatkanmu. Tolong aku. Aku setuju apa saja. Nyawamu sudah putus. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkanmu. Harganya adalah hidup lebih menderita daripada mati. Apakah kamu rela? Aku rela. Meski hidup seperti anjing, aku tetap ingin hidup. Pemain menaklukkan pemberani Yu Wenwan dan mengubahnya menjadi Jiangxi. Tingkat bakat Yu Wenwan berevolusi menjadi level S. Mendapatkan skill tersembunyi. Teleportasi ruang. Pemain mendapatkan skill teleportasi ruang. Ini skill bug banget. Mantap.
Aku berubah jadi Jiangxi. Ini harganya. Mulai sekarang, kamu tidak akan tua dan mati. Bahkan perlahan kehilangan hasrat. Tidak tua. Tidak mati. Kenapa? Menyesal. Lumayanlah. Kalau begitu, aku akan muda selamanya. Selamanya 18 tahun. Itu yang kamu perhatikan. Aku. Apa kamu lupa sesuatu? Long Bin. Hormat pada yang mulia. Hamba persembahkan kesetiaan tanpa batas. Kesetiaanmu perlu diuji oleh waktu. Mulai sekarang, kau akan menjadi pelayan di istana ini. Bertugas membersihkan. Aku sudah jadi penyihir level S. Kau malah menyuruhku bersih-bersih. Ada masalah? Tidak mau. Yang mulia, Anda sudah menyatukan seluruh wilayah zombie, hutan iblis dan wilayah suku serigala. Asal Anda menyerap aura wilayah ini, bisa mendirikan negara merdeka. Menyerap aura. Anda sudah merebut takdir Raja Zombie. Cukup tutup mata dan rasakan. Akan melihat aliran aura. Berkumpul di bawah kaki Anda. Tapi hanya orang yang ditakdirkan sejati, yang bisa menyerap aura. Aku paham. Ling Er. Bisakah aku menyerap aura ini? Tidak bisa mengubah aura menjadi bentuk energi yang bisa kau serap. Oh, segera ubah. Mulai konversi. Aduh. Benar-benar orang terpilih. Aura yang begitu dahsyat. Kerajaan zombie akan jadi negara terkuat di benua ini. Yang mulia memang pria terhebat. Yang mulia akan bawa kejayaan tertinggi untuk suku serigala. Ternyata benar. Mengikuti Ye King adalah pilihan tepat. Raja, kita belum mulai. Kenapa kau sudah? Enyahlah dari sini. Siapa berani mencuri aura Raja Iblis Naga Hitam? Jangan-jangan Raja Iblis Inyue. Sial. Pengawal. Hubungi dua Raja Iblis lainnya. Cari Inyue sekarang. Bajingan. Siapa izinkan kalian masuk istanaku? Ying Yue. Kami setia padamu. Kenapa kau rampok aura wilayah kami? Kau pantas bicara begitu padaku. Aku tak tertarik dengan aura kalian. Orang yang layak ku hadapi. Hanya kesatria pertama. Satu daun menutupi mata. Pergi semua. Tapi, Raja Wu. Satu daun menutupi mata. Akan kubunuh dengan tanganku sendiri. Oke. Raja Gagak. Kalian berdua yang mencuri aura. Siapa yang mati dan bunga tumbuh? Bukan urusan kami. Ada Raja Zombie baru lahir. Dia mencaplok wilayah sekitarnya. Mulai mendirikan negara. Jadi mengambil sebagian aura kami. Apa? Cuma Raja Zombie. Berani setara dengan 3 Raja Iblis. Kalian bantu aku. 3 hari lagi. Hancurkan wilayah zombie. Baik. Tak masalah. Akhirnya bisa santai. Walau zombie tak perlu tidur. Tapi menikmati tidur tetap bisa. Kenapa kau di sini? Rujia ingin menghangatkan ranjang Baginda. Baginda. Rujia mendengar. Tubuh zombie mudah kedinginan. Jadi Rujia mengambil inisiatif menghangatkan ranjang Baginda. Baginda tidak akan marah pada Rujia, kan? Masa mungkin?
Postur tubuhnya terlalu menggiurkan. Kalau begitu Baginda masuklah tidur. Apakah Baginda meremehkan Rujia? Bukan begitu. Mana mungkin aku meremehkanmu? Saudara-saudara, aku hanya mengurus kebutuhan tubuh. Percayalah padaku. Rujia masih punya banyak cara. Apakah Baginda ingin mencobanya? Cara apa? Yaitu. Siapa? Baginda. Ini aku. Fenrir. Sudah larut malam. Ada perlu apa? Baginda. Aku datang untuk melayani tidur. Melayani tidur. Suku kami punya tradisi. Jika muncul pria yang bisa menaklukkanku, aku harus menjadi istri pria itu. Jadi sebagai istri Baginda, sudah seharusnya aku melayani tidur. Serigala betina kecil ini berani bersaing merebut perhatianku. Ini, melayani tidur. Tidak perlulah. Baginda tidak ingin aku melayani tidur. Apakah Baginda meremehkanku? Bukan, bukan. Jangan salah paham. Suku serigala hanya mengakui satu pria seumur hidup. Meski Baginda tidak menyentuhku selamanya, aku akan menjaga kesucianku untuk Baginda. Serigala kecil ini pandai berpura-pura memelas. Bikin kesal sekali. Aku telah mengganggu Baginda. Mohon Baginda menghukumku. Bukan salahmu. Aku tiba-tiba merasa agak dingin. Baginda masih bisa kedinginan. Aku mengerti. Baginda adalah zombie. Jadi tidak punya suhu tubuh. Tidak apa-apa. Tubuh suku serigala kami sangat hangat. Baginda. Aku rela menghangatkan ranjang Baginda setiap hari. Selesai. Kini jadi medan pertempuran cinta. Aku bahkan belum pernah menggenggam tangan perempuan. Bagaimana ini? Jangan mimpi. Yang berhak menghangatkan ranjang Baginda hanya aku. Baginda. Aku langsung masuk selimut. Jangan. Kau berani. Akulah istri Baginda. Kau keluar. Aku yang datang duluan. Kau yang keluar. Jangan berisik. Siapa? Baginda. Aku. Aku sedang bersih-bersih tapi salah kamar. Bukan sengaja mencarimu. Begitu rupanya. Yang mulia. Saya datang untuk mengakui kesalahan. Semua karena saya sebelumnya buta mata. Terperdaya oleh Lian. Makanya saya. Kalau begitu tebuslah dosamu dengan baik. Jangan berhayal yang bukan-bukan. Baik. Makanya saya ingin melayani yang mulia dengan baik. Saya sudah berpacaran dengannya 3 tahun. Ini pertama kalinya saya melihatnya berpakaian seksi seperti ini. Yang mulia, dulu Anda bukan selalu menginginkan saya. Yang mulia, Anda jahat. Tunggu. Kalian, yang mulia, Anda ternyata orang seperti ini. Tunggu. Jangan salah paham. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Boleh saya ikut? Saya datang untuk bergabung dengan keluarga ini. Bukan untuk menghancurkan keluarga ini. Wanita ini benar-benar tangguh. Yang mulia milik saya. Bukan. Yang mulia milik saya. Yang mulia milik kita semua. Barat laut sudah kacau balau seperti bubur. Siapa yang mau menolong saya? Siapa? Yang mulia. Bawahan. Bawahan tidak akan mengganggu istirahat yang mulia. Kembali. Apa Anda mencari saya karena ada sesuatu? Yang mulia. Bawahan mendapat kabar terbaru. 3 Raja Iblis sedang merencanakan persekutuan untuk menghancurkan wilayah zombie. Urusan sebesar ini tidak bilang dari awal. Semua pergi rapat untuk mempelajari rencana pertempuran. Baik. Yang mulia. Jiang Chen. Beritahu saya kekuatan dan wilayah kekuasaan 3 Raja Iblis. Yang terkuat dari 3 Raja Iblis adalah naga hitam. Memiliki wilayah ras naga. Ras bangau menguasai lautan Hanhei. Raja Lich menguasai wilayah kekuasaan Lich. Bagaimana caranya untuk pulang? Siapa kamu berani memasuki kastil yang mulia tanpa izin? Kamu itu Raja Zombie yang mencuri keberuntunganku. Melihat Raja Iblis ini masih tidak bersujud. Aduh, ada hal seperti itu. Saya tidak berani. Tidakkah Anda tahu? Wahai Raja Naga Hitam yang agung.
Saya hanyalah bawahan Anda yang hina. Dengan kemampuan saya, bagaimana mungkin mencuri keberuntungan wilayah Anda? Anak ini sikapnya sangat merendah. Tampaknya tidak punya kemampuan. Kalau bukan kamu siapa lagi? Mungkinkah dua raja iblis lainnya memanfaatkan kesempatan bawahan saya mendirikan negara, menyelinap mencuri keberuntungan Anda, lalu menuduh saya? Gesong Lu dan Raja Lich. Dua makhluk ini bersekutu menipu saya. Wahai Raja Naga Hitam yang agung, bawahan Anda yang setia, bersedia bersama Anda menumpas dua makhluk hina itu. Bagus. Aku sangat menghargai kesetiaanmu. 3 hari lagi datanglah ke wilayah Naga Hitam untuk membayar upeti. Ingat, bawa ketiga perempuan ini sebagai persembahan. Perintah dilaksanakan. Apa orang ini bodoh? Segampang itu tertipu. Baginda bijaksana. Berhasil memperoleh waktu strategis 3 hari untuk kita. Baginda, hamba bersedia memimpin pasukan menyerang wilayah Naga Hitam. Tak perlu serumit itu. Dalam perang, segala tipu muslihat diperbolehkan. Bukankah Naga Hitam memintaku membayar upeti? Aku akan pergi saja. Nanti kita lakukan serangan mendadak. Baginda. Anda, benarkah Anda akan menyerahkan aku sebagai persembahan? Tenang. Kau adalah milikku. Aku takkan meninggalkan kalian. Syukurlah. Baginda tak akan meninggalkanku. Semua siapkan pasukan masing-masing. 3 hari lagi beri kejutan untuk Naga Hitam. Bagaimana? Hei Hitam. Untuk apa kau panggil kami? Kalian berdua bajingan. Kalian berdua yang bekerja sama merampas energiku. Apa otakmu bermasalah? Energiku dan stulhu juga dirampas. Masih saja kau mencurigai kami. Kalau begitu aku curiga padamu. Satu hati sudah matang. Kau juga mau beli perak kuning lagi kan? Stulhu jangan bicara kotor. Perhatikan image. Tidak kalah. Raja zombie itu terlihat lemah tak berdaya. Mana mungkin punya kemampuan seperti itu? Pasti kalian yang melakukannya. Ini jelas-jelas memecah belah. Gunakan otakmu dong. Dia manusia. Tidak mengakui dewa. Kalian semua tidak melakukannya. Stulhu benar. Otakmu memang bermasalah. Seluruh keluarga otaknya tidak bermasalah. Berani duel 1 lawan 1. Sungguh tidak tahu harus berkata apa. Nanti kau sendiri saja yang lawan Raja Zombie itu. Aku pasti tidak mengakuimu. Aku akan datang membantu. Stulhu, ayo pergi. Baik. Tuan Naga Hitam, aku punya strategi untukmu. Seorang pahlawan berani datang ke kastil Raja Iblis. Kau tidak ingin hidup. Oh Raja Iblis Naga Hitam yang agung. Anda telah ditipu oleh Raja Zombie itu. Aku melihat dengan mata kepalaku. Dia mencuri catatan dari 3 wilayah Raja Iblis. Apa? Benarkah dia? Benar. Sekarang Stulhu dan Raja Undead menolak mengirim pasukan. Aku datang untuk membantumu menumpas Raja Zombie. Apa rencanamu? Raja Louis XVI dari Kerajaan Farcasi bersedia berangkat berperang bersamamu. Kau suruh aku bersekutu dengan manusia tak tahu malu. Raja Louis hanya menginginkan harta di kota. Sisanya, semua menjadi milikmu. Nah, ini baru pas. Beritahu Louis si botak itu. Segera kerahkan pasukan. Siap, Yang Mulia. Kabarnya ternyata benar. Dia memang seorang bodoh. Si bodoh ini akan melahap kerajaan Farkasi dan wilayah zombie bersama-sama. Yang Mulia Raja Iblis. Raja Zombie datang menghadap istana. Berapa banyak pasukan yang dibawanya? Hanya 1 orang. Dan seorang pelayan wanita. Ternyata memang pengecut. Persilakan dia masuk. Bangsat. Bukankah aku menyuruhmu mempersembahkan ketiga perempuan itu? Kenapa kau hanya bawa 1? Siapa bilang aku datang untuk mempersembahkan upeti? Kastilmu bagus. Aku ambil. Huang Wang. Pasukan naga hitamku bisa menghancurkan kalian. Pasukan naga hitam. Mana mereka? Kenapa? Kemana perginya anak cucu nagaku? Aku tanya. Giliranmu. Biar naga tua ini melihat sesuatu yang baru. Pasukan kavaleri turun dari langit tanpa portal. Pasukan naga hitammu sudah kami hancurkan habis.
Apa? Sialan. Sialan. Aku akan membunuhmu. Bakat teleportasi ruang yang menyebalkan. Bagaimana bisa menyaingi kekuatanku? Lihat baik-baik dengan mata besarmu. Aku adalah Marsekal Zombie. Marsekal Zombie yang lahir sekali dalam 1000 tahun. Sial. Mau bermain sendiri. Aku ikut. Kau siapa lagi? Aku Raja Serigala. Raja Serigala sekali dalam 1000 tahun. Akan kutambahkan sedikit bumbu khusus untuk kalian. Racun apa ini? Bahkan sisik nagaku bisa meleleh. Ini adalah racun penyempurnaan yang dibuat dari racun zombie ribuan tahun. Bahkan tulangmu bisa meleleh. Lalu bagaimana? Di hadapan Raja Sejati, semua hanyalah semut. Panas sekali. Api ini bersuhu ribuan derajat. Lebih panas dari lava. Mundur semua. Biar aku yang menangani. Yang mulia, api ini sangat berbahaya. Tenang. Api ini tidak bisa melukaiku. Apiku adalah salah satu senjata andalan dari 2 Raja Iblis lainnya. Seorang Raja Zombie. Bahkan belum layak disebut calon Raja Iblis. Berani-beraninya bicara besar. Yang mulia, biarkan aku saja yang menangani. Tunggu. Mereka memanggilmu Yang Mulia. Kau memang lamban. Yang ada di hadapanmu bukan Raja Zombie, melainkan Kaisar Zombie. Dengan hak apa kau menyebut diri Kaisar? Prajurit 10.000 tahun. Ini tidak mungkin. Suhunya mencapai 2000 derajat. Di hadapanmu adalah Kaisar Zombie. Di dalam tubuhku terkumpul napas es yang berusia 10.000 tahun. Kamu, bisakah menahannya? Tidak mungkin. Benua ini tak pernah ada Kaisar Zombie. Kamu tadi pasti hanya beruntung. Panasnya bikin aku ngantuk. Tidak mungkin. Jurus terkuatku ternyata tak berguna. Yin Er. Bisakah aku menaklukkan naga hitam dengan taring darah? Keluarga kita tak bisa menaklukkan iblis ayah pangeran iblis. Tapi bisa membunuh Raja Iblis. Dan mengambil takdir Raja Iblis. Sehingga melampaui Raja Iblis. Naga besar. Maka kamu hanya bisa mati. Baginda perkasa. Dengan mudah mengalahkan Raja Iblis. Wibawa Baginda. Sungguh membuat hatiku berdebar. Aku akan beri Baginda banyak taktik. Aku mengabdi pada Baginda. Sampai laut kering batu hancur. Akhirnya aku memilih dengan benar. Keluarga kita kini bisa mengendalikan iblis. Dan mengambil takdir Raja Iblis. Menjadi Raja Iblis yang melampaui Raja Iblis. Hanya di bawah Raja Iblis terakhir bioskop. Serap. Yin Er. Lanjutkan menyerap energi wilayah naga hitam. Mulai menyerap. Setelah 1 hari. Berhasil mewarisi wilayah naga hitam. Taring darah berevolusi ke level 5. Pemain bisa membuat pengikut terus berevolusi. Karena pemain berevolusi. Kelinci putih berevolusi menjadi dewa ular. Wen liar. Berevolusi menjadi dewa liar. Xiang Chen. Berevolusi menjadi raja zombie hijau. Yi Wen Wen. Berevolusi menjadi penyihir level SS. Ling Jia.
Berevolusi menjadi pahlawan level SS. Aku berevolusi menjadi pahlawan level SS. Seluruh benua hanya ada 3 pahlawan level SS. Terima kasih anugerah Baginda. Kastil ini terasa tak nyaman. Lebih baik aku kembali ke kastil zombie. Sayap kaya keluarga Liu. Aku juga begitu. Baginda, ada laporan dari Lingjia. Bicarakan. Baginda, buruk. Bajingan Lian itu tak bergerak. Kerajaan Fakailan. Atau naga hitam dan Raja Iblis menyerangmu bersama. Lian akan mengepungku. Benar Baginda. Baginda sangat berbahaya. Aku mohon bertempur. Untuk membunuh Lian. Sekarang aku juga pahlawan level SS. Lihatlah sekeliling ini. Kastil naga hitam sudah jadi milikku. Ternyata. Hanya menjebak diri sendiri. Kamu tak perlu bunuh Lian. Aku keluar bersenang-senang. Raja yang mulia. Tunggu sampai Raja Zombie dan naga hitam saling melukai. Kita bisa serang mendadak. Mendapatkan wilayah luas. Dan kau akan menjadi raja segala raja. Dimahkotai sebagai Kaisar Agung. Bagus. Raja ini akan menganugerahimu sebagai Perdana Menteri. Terima kasih, Yang Mulia. Yu Wenwen. Apa yang kau lakukan di sini? Yang Mulia menyuruhku menangkapmu. Siapa yang berani menculik raja ini? Yu King. Kau. Kenapa bersama Yu Wenwen? Aku hanya seorang pelayan yang mulia. Kalian menghadap yang mulia. Harus bersujud memberi hormat. Apa yang kau percayai? Menyuruhku tidak memberi hormat pada yang ini. Yu Wenwen. Kau memang pantas dihina olehku. Barang bekas pun jadi. Bahkan yang kubuang. Kau berani makan. Tak tahu malu sama sekali. Kau memukulku. Memang kau yang kupukul. Kau ini siapa? Berani berkata kasar pada yang mulia. Sekarang juga kubunuh kau. Hanya dengan kemampuanmu. Yu Wenwen. Lepaskan aku. Masih berani membantah. Sebenarnya seberapa kuat Raja Zombie ini? Hanya seorang pelayan biasa. Bisa mengalahkan petarung level S terkuat kerajaan kita. Kau Lui 16, benar kan? Kudengar kau ingin mencaplok wilayahku. Tidak. Aku mengagumi kewibawaan yang mulia. Datang untuk menyerahkan upeti. Oh begitu rupanya. Persembahan apa yang kau siapkan? Aku. 10.000 koin emas. Lui. Sudahlah. Panggil saja kau Lau Liu. Hanya segini persembahanmu. Itu 100.000 koin emas. Xiao Bai. Kau yang jelaskan padanya. Apa yang disebut persembahan? Baik. Yang mulia. Lau Liu. Persembahkan 10 kota. Separuh nasib kerajaan. 5 juta koin emas. Tunduk pada yang mulia. Bersumpah setia selamanya. Memberi upeti tahunan. Baru ini yang disebut ketulusan. Lau Liu. Kau mengerti? Mengerti. Aku bersedia tunduk pada yang mulia. Semua syaratku terima. Aku juga bersedia mempersembahkan putri tercantik. Kepada yang mulia. Aku tak butuh putrimu. Berikan Lau Liu mantra pengikat. Agar setelah pulang ke negerinya, tak melupakan ketulusannya. Mengerti? Jika kau langgar perjanjian, kepalamu tak akan aman. Mengerti? Aku takkan berani lupa. Antar dia kembali. Jangan dengar omong kosong tentang menjalankan tugas. Hari demi hari berlalu. Kau akan kembali kukalahkan. Orang ini ternyata memiliki kepingan keyakinan gila. Senilai 100.000 koin emas. Tidak masalah. Membunuhnya sama seperti membunuh anjing. Tidak ada bedanya. Xiao Bai, kau yang jadi wakil dalam. Bertanggung jawab mengatur persembahan. Untuk yang mulia dari kerajaan Fakalan. Siap. Yang mulia. Yang mulia memang paling percaya padaku. Apa yang kau lihat? Cepat layani sang putri. Aku datang untuk menjadi permaisuri kaisarmu. Memanggilmu. Masih bermimpi jadi permaisuri. Sang putri memiliki darah bangsawan sejati.
Hanya aku yang layak jadi permaisuri. Yang mulia sudah tegas berkata, dilarang mengirim putri untuk pernikahan politik. Kau akan jadi pelayan rendahan saja. Apa? Kau menyuruhku, putri yang mulia ini, menjadi pelayan? Pelayan? Coba tanya. Mulai sekarang. Kau adalah kepala pelayan. Ini pelayan rendahan, urus dia. Siap. Siap. Kau. Kalian saling kenal. Kenal. Rumput di halaman belakang agak panjang. Pergi cabuti rumput itu. Kau menyuruhku mencabut rumput. Jika tidak patuh perintah, akan kumasukkan ke penjara. Tidur bersama tikus dan kecoa. Aku segera pergi. Yu Wenwen, kau cukup berani ya? Berani berbohong padaku? Tidak berani. Aku tadi sengaja pura-pura tidak kenal dia. Mengapa? Putri Amiling adalah kekasih Lian. Dengar-dengar dia datang sukarela untuk pernikahan politik. Pasti ada tujuan lain. Kalau begitu, dulu kalian adalah rival cinta. Di mataku hanya ada musuh yang mulia. Cerdik. Putri yang sok pintar ini. Serahkan padamu. Pintar. Hari ini jika rumput liar di halaman ini belum selesai dicabut, jangan tidur. Amiling, maafkan aku. Hanya dengan menyingkirkan kaisar zombie yang jahat, aku bisa menikahimu. Aku rela membantumu membasmi kaisar zombie. Apa yang bisa kau, seorang wanita lemah, lakukan? Aku akan pura-pura menikah dengannya, lalu membunuhnya saat ada kesempatan. Aku memiliki pisau pembasmi kejahatan warisan keluarga selama ribuan tahun. Bahkan Raja Iblis pun bisa dibunuh. Tapi aku tidak tega. Asalkan untuk kakak Lian, aku rela melakukan apa saja. Asalkan aku menemukan kesempatan. Aku pasti akan membunuh kaisar zombie. Masuklah. Malam ini kau yang akan menemani Baginda. Tidak mau. Besok lanjutkan mencabut rumput. Aku mau. Kakak Lian, aku akan menjaga kesucianku untukmu. Mati kau. Kaisar zombie apa ini? Bukankah sudah kubunuh? Aku berjasa besar. Kakak Lian pasti akan menikahiku. Gadis bodoh. Lian tak akan bertanggung jawab padamu. Kaisar zombie. Bukankah sudah kubunuh? Maksudmu bantal itu? Itu adalah belati Zhaoling. Memiliki probabilitas kematian 50%. Sangat mematikan. Gadis kecil. Kami menyimpanmu. Hanya untuk benda ini. Kalian semua menipuku. Dengan kecerdasanmu ini masih menyebut diri putri. Orang yang benar-benar menipumu adalah Lian. Tidak mungkin. Kakak Lian tak akan menipuku. Dia paling mencintaiku. Tepat di perjalananmu kemari, Lian telah membunuh Louis XVI. Dan dinobatkan sebagai raja baru. Tidak mungkin. Kalian tak perlu menipuku. Ayahmu ada di dalam kotak ini. Kalian membohongiku. Ayahku pasti kau bunuh. Ayahmu sendiri bersedia tunduk padaku. Mengapa aku harus membunuhnya? Katakan. Ini adalah surat resmi dari Lian atas nama raja. Yang dikirimkan untuk Baginda. Benar. Ini benar-benar kakak Lian. Surat ini dimaksudkan untuk memprovokasiku. Agar aku membunuhmu, satu-satunya ahli warisah. Jadi, apa yang dia cintai darimu? Tidak mungkin. Kakak Lian tak akan memperlakukanku seperti ini. Dia tidak berpikir untuk menyelamatkanmu. Malah memancing amarahmu di saat seperti ini. Apakah kau terlalu polos hingga tak bisa berpikir jernih? Apa yang harus kulakukan? Sekarang ayah telah tiada. Negaraku juga hilang. Xiao Zhongyu. Aku bisa membantumu merebut kembali rumahmu. Sungguh. Aku butuh seorang ratu yang setia padaku. Aku bersedia selamanya setia pada kaisar. Bagus. Berdandanlah cantik. Akan kubawa untuk balas dendam. Baginda. Buruk. Lian menggunakan identitas raja untuk mengendalikan aliansi pemberani. Dia akan mengajak semua pemberani untuk menyerang Baginda. Bahkan menyebut Baginda yang membunuh Louis XVI.
Itu seperti gaya Lian. Jangan panik, Richard. Sebentar lagi. Kau harus membantu memainkan sebuah sandiwara. Kau. Apakah kelak akan menemukan ratu kami? Baginda. Rebut kembali tahtamu. Akan kuhancurkan kaki ketiganya. Aku tidak bisa. Tolong dengarkan aku. Di Bukit Zombie. Muncul Raja Iblis baru yang setara dengan Raja Kegelapan Yin Yue. Dia membunuh Raja Lu Yi yang baik hati. Demi putrinya, Putri Emily. Baru kemudian mencaplok wilayah Raja Naga Hitam. Dia membunuh Raja Lu Yi yang baik hati. Demi putrinya, Putri Emily. Bahasa. Ketua Aliansi. Sekarang aku adalah Raja Kerajaan Fakalan. Yang mulia Raja Iblis. Kau berlebihan. Bahkan jika 3 Raja Iblis bersatu, tidak akan mencapai separuh kekuatan Yin Yue. Kau bilang seorang zombie bisa mengalahkan Yin Yue. Dari 3 Raja Iblis, yang terkuat adalah Raja Naga Hitam. Tapi dia sudah dimusnahkan oleh Kaisar Zombie. Raja Naga Hitam tewas. Makhluk itu mengancam aliansi pahlawan selama ratusan tahun. Ternyata dibunuh oleh seorang zombie. Aku masih sulit percaya. Saat itu pertahanan markas aliansi dihancurkan. Siapa? Yang mulia ketua, kau harus percaya pada wanita. Raja Naga Hitam memang kubunuh. Berdasarkan buktimu ini, aku ternyata tidak berhasil membunuh 1000 orang. Asli. Kaulah Kaisar Zombie. Benar. Aku membawa Ratu Fakalan yang sebenarnya. Untuk membongkar kebohongan Wei Kuo. Wajah asli Raja dan Ratu palsu. Apa yang terjadi? Fakalan masih punya ratu. Bukankah Lian bilang dialah rajanya? Emily. Bagus sekali. Ternyata kau tidak mati. Aku kira kau. Cukup. Lian. Aku sudah melihat wajah aslimu. Hadirin sekalian. Aku kesini untuk membongkar kebenaran tentang Lian. Dialah pembunuh ayahku. Apa? Lian si pahlawan ternyata pembunuh raja. Ini adalah bukti langsung dari Putri Lu Yi. Mana mungkin palsu? Lian. Apakah tuduhan Ratu Emily benar? Emily pasti dikendalikan Kaisar Zombie. Jangan percaya zombie licik ini. Benar. Zombie paling ahli mengendalikan pikiran manusia dengan darah. Mungkin yang mulia Emily sudah dikendalikan zombie. Aku tidak dikendalikan. Tolong percayalah padaku. Aku berjanji padamu. Dulu kau ingin membunuh Kaisar Zombie. Aku melarangmu pergi. Tapi kau malah ikut rombongan istana untuk mengendalikanku. Rombongan pergi diam-diam. Aku sedih 3 hari 3 malam. Kau pasti ditahan Kaisar Zombie. Dipaksa? Bukan. Tidak apa-apa. Aliansi pahlawan akan memberimu keadilan. Benar. Gadis muda jatuh ke tangan monster. Mana mungkin baik-baik saja. Mungkin sudah dimanfaatkan. Menjadi boneka Kaisar Zombie. Benar. Pasti ada yang tidak beres. Dia seperti ini tidak layak menjadi ratu. Bahkan tidak bisa dipastikan apakah dia manusia. Emily. Serang dia. Hantam tepat di jantungnya. Citramu sudah hancur total. Bukan seperti itu. Kaisar Zombie sangat baik padaku. Dia datang untuk membantuku membalas dendam. Aku juga tidak dilecehkan. Aku belum pernah melihat gadis manusia manapun yang bisa tetap utuh di tangan makhluk iblis. Barang yang pernah ditawan makhluk iblis. Keluarlah dari wilayah manusia. Pergi sana. Kalian. Mengapa kalian tidak mau mempercayaiku? Ayah, aku tidak bisa melindungimu. Aku harus membalas dendam. Masukkan ke mulut. Taring tulang yang rusak ini adalah manusia iblis tingkat Raja Iblis. Naga hitam baru saja mati. Apakah sudah muncul Raja Iblis baru? Sekarang semua orang. Dengarkan pidato Kaisar. Jika ada yang berani menyela sembarangan, keluarga Niu akan segera membasmi. Hadirin sekalian, aku tidak menargetkan siapapun. Bagiku semua yang hadir di sini hanyalah sampah. Termasuk patung batu Lu Yu. Membunuhmu akan mengotori tanganku. Kau, makhluk iblis seperti kau, berkeliaran dengan begitu beraninya. Tuan pemimpin aliansi. Makhluk iblis ini meremehkan semua manusia. Jika tidak disingkirkan dalam 7 hari, harus segera diatasi. Panggil 2 pahlawan SSG. Tepat di aula warna emas. Segera lakukan. Siap.
5 detik lagi. Kedua tuan pahlawan SSG akan segera teleportasi ke sini. Ye King, kau tamat. Aku akan menghitung untukmu. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Apa yang terjadi? Kedua tuan pahlawan belum juga tiba. Mungkin ritual teleportasi sedang diperbaiki. Tampaknya panggilan kalian tidak efektif. Lebih baik aku yang membawa kedua pahlawan SSG kemari. Yang mulia, orangnya sudah dibawa. Mereka terlalu lemah. Apa? Kedua tuan ternyata sudah dikalahkan. Aura ini. Lagi-lagi dua manusia iblis tingkat Raja Iblis. Wu Nai. Huang Shen. Matahari adalah hijau kekuningan. Penyebar racun. Hukum mati tanpa ampun. Ya ampun. 3 bawahan Raja Iblis. Dia. Kekuatannya benar-benar setara dengan Raja Iblis Yin Yue. Baiklah. Apakah kiamat manusia telah tiba? Kamu menghadapi 2 Raja Iblis. Sialan. Di momen seperti ini, kita bahkan tidak punya satupun pemberani SSG. Masih ada aku. Kamu adalah pemberani peringkat B, Richard. Tempat ini terlalu berbahaya. Lebih baik kamu pulang saja. Lihatlah kalian. Aku ini apa? Kamu. Kamu ternyata juga level SS. Ya Tuhan. Umat manusia diselamatkan. Kaisar zombie, selama aku ada. Jangan harap memusnahkan manusia. Yang mulia, ini semua adalah perintahmu kepadaku. Kumohon jangan sakiti aku lagi nanti. Pemberani Richard yang berani. Aku mengagumi keberanianmu. Hari ini aku bukan datang untuk bermusuhan dengan kalian. Melainkan untuk mencari kerjasama. Mencari kerjasama. Aku dan Raja Iblis Yin Yue memiliki dendam berdarah. Jadi ingin bersatu dengan dunia manusia. Bersama-sama mengalahkan Yin Yue. Apa? Kamu. Kamu bersedia bersekutu dengan manusia. Ketua aliansi. Tuan Richard. Jangan dengarkan dia. Kaisar zombie. Hanya berharap kita dan Yin Yue saling melukai. Pasti ada tipu muslihat di sini. Tuan Richard. Jangan percaya kebohongan makhluk iblis. Ini. Naskahnya tidak menulis apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sekelompok bodoh. Kiamat datang masih tidak sadar. Jangan kamu menakut-nakuti. Kaisar zombie ingin membunuh kita semua. Tuan Richard. Demi seluruh umat manusia. Cepat bertindaklah. Tuan Richard akan menyelamatkan kita. Tuan Richard. Anda adalah satu-satunya harapan manusia. Tuan Richard, bagaimana kalau kita bertanding sebentar? Mana berani aku bertanding dengan kepala urusan dalam negeri, Tuan Bai. Tidak mau hidup lagi. Sudahlah, kalau tidak membiarkan kalian berfantasi ringan, kalian tidak akan mengerti. Wen. Ini adalah penistaan misterius yang bagaimana? Yang menyebabkan pemandangan mengerikan ini adalah Yin Yue. Dia memaksakan evolusi. Menyebabkan kita dan dunia lain menyatu. Jika tidak dihentikan. Jika penyatuan dua dunia melebihi setengah, semuanya akan hancur. Dengarlah kalian para bodoh. Jika tidak mencapai gravitasi, mahkota dewa akan turun. Seluruh dunia dalam waktu setengah bulan akan benar-benar musnah. Apa ini majalah plagiat? Benar. Umat manusia telah mencapai titik kritis hidup dan mati. Atas nama pemberani pertama umat manusia, aku umumkan. Umat manusia telah menjalin kerjasama dengan Kaisar Zombie. Bersama-sama kita akan menumpas kucing besar bulan tersembunyi. Yang bisa kulakukan, sebagai seorang pemberani, adalah mengirim ini. Hubunganku dengan Kaisar Zombie. Hari ini akan kubunuh dia untuk persembahan. Ampun, pemberani pertama. Aku juga demi kelangsungan dunia manusia. Karena itulah aku memusuhi Kaisar Zombie. Sungguh tidak kusangka Kaisar Zombie adalah sekutu. Kau pembunuh penguasa berani membela diri. Pemberani pertama. Kuharap propaganda manusia membuahkan hasil. Baiklah. Di mataku, kau selambat siput. Sungguh hebat.
Kau, cukup untuk kebanggaan seumur hidup. Tidak, kau tak punya sisa hidup. Akulah anak pilihan langit. Aku takkan mati dengan hina seperti ini. Masih kata-kata itu. Syukurlah pilihanku benar. Yang mulia Kaisar. Pengkhianat telah kubasmi. Seluruh umat manusia tulus mencari kerjasama dengan Yang Mulia. Bagus. Kepala urusan dalam negeriku akan membahas detail kerjasama dengan kalian. Matahari. Kalian kirimkan putri tercinta Luenu pulang untuk mengundurkan diri. Buku catatan. Ambil dan kembalilah ke kediaman. Siap. Yang Mulia. Aku sudah mengerahkan tenaga untuk menghancurkanmu. Wibawa Yang Mulia sungguh memesona. Kapan bisa bertemu lagi? Yang Mulia telah memperhitungkan manusia akan menolak Ratu Zombie. Karena itulah Emily tidak diubah. Oh, Yang Mulia sungguh jenius. Kau hampir. Sedikit lagi. Aku bisa menyerap energi dua dunia. Raja Amo. Buruk. Naga hitam tewas. Kaisar zombie itu juga bersekutu dengan manusia. Bersama-sama akan menyerang kita. Aku tak sempat membisik di telinga langit. Naga hitam. Suara apa itu? Mati terpekik. Sekadar aliansi zombie dan pemberani bukan ancaman. Pemberani terkuat Ye Zhangmu, tantangan ke-10 pada bos akhir Raja Iblis Bulan Tersembunyi. Sangat menegangkan. Bulan Tersembunyi adalah Ai yang berkembang. Setiap mati akan menjadi lebih kuat. Ye Zhangmu, bisakah menang kali ini? Sudah 9 kali kukalahkanmu. Kali ini, takkan kukalahkan olehmu. 9 kali. Ayo kita selesaikan cepat. Sungguh lelah. Dihina oleh bangku ini. Matilah. Lagi. Setelah menghabisi kamu. Aku punya urusan pernikahan temanmu. Aku tak rela. Buka untukku periode malam sang pemberani. Aku akan menjadi misteri terkuat. Periode malam. Tunggulah aku. Untungnya aku mengambil satu-satunya ramuan kebangkitan dari kerajaan Pakalan. Kalau tidak, aku benar-benar mati tadi. Level bakatku meningkat. Sekarang aku menjadi satu-satunya pemberani level SSS di seluruh benua. Ternyata aku memang anak takdir. Apa ini? Ini adalah dunia nyata. Jika aku bisa mengunjungi dunia nyata sebagai pemberani level SSS, bukankah aku akan menjadi satu-satunya dewa? Seseorang. Bawa seorang penyihir ke sini. Tempat apa ini? Cepat. Coba gunakan sihir. Sihirku hilang. Aku akan mencoba. Aku bisa membawa orang ke dunia nyata. Dan hanya kemampuan yang kusimpan. Itulah dewa. Pemusnahan energi. Tahan. Serangan ini pasti membunuhmu. Yang Mulia, pasukan aliansi manusia telah berkumpul. Panglima Richard siap mendengar perintah Anda kapan saja. Waktunya telah tiba. Ben Sheng, ikut aku menyerbu. Raja Iblis Ying Yue. Penghancuran total. Manusia bodoh. Raja Iblis Ying Yue. Tidak akan kubiarkan kalian menodainya. Sialan, kau belum mati. Tuan Richard, dua Raja Iblis ada di sini.
Sudah begitu menakutkan. Bisakah kita benar-benar mengalahkan Raja Iblis Inoue? Tuan Primordial. Yang mulia, kita ada di sini. Bagaimana cara menggunakannya? Hari ini kalian semua akan mati. Hari ini akan dimusnahkan. Adalah kalian. Sombong. Lihat merah. Raja Iblis Changpang. Bersiaplah untuk mati. Lauke, kenapa kau pergi? Aku akan membalaskan dendamu. Hanya ini. Bagaimana zombie ini bisa menggunakan sihir suci? Tuan, menghilanglah. Yang mulia tak terkalahkan. Ini. Dua Raja Iblis. Dihancurkan dengan mudah. Yang mulia akan berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Kita bisa menyerap Tesru. Dan takdir Raja Iblis Raja Gagak. Apakah akan diserap? Serap. Menyerap takdir dua Raja Iblis. Berkembang menjadi makhluk melampaui Raja Iblis. Karena benua Twilight Dewa belum terbentuk. Ling Er dan tingkatmu saat ini dinamakan Maharaja Iblis. Taring darah berevolusi ke level 6. Semua makhluk hidup dapat dikendalikan oleh taring darah. Wahai sekalian, akulah Maharaja Iblis. Sujud pada Maharaja Iblis. Karena pemain melampaui batas. Semua pengikut. 1921, semuanya berevolusi bersama. 1922, transmisi jarum berevolusi menjadi Maharani. 1923, berevolusi menjadi Raja Suci Suku Serigala. 1924, kita berevolusi menjadi penyihir tingkat SSS. 1925, dapat mengendalikan waktu sesaat. 1926, wabah ruang angkasa. 1927, Dewa Perang berevolusi menjadi. 1928, Dewa Perang tak bisa mencapai barbarian tingkat SSS. 1929, terima kasih atas berkah yang mulia. 1930, Huyu. 1931, keluarlah menemuiku. 1932, zombie licik. 1933, jangan berani-berani memprovokasiku. 1934, cepat kembali ke tempat asal. 1935, aku hanya tertarik pada kesatria pertama. 1936, dan Ye Zhang Enyu. 1937, jika tidak pergi. 1938, aku akan menghancurkan seluruh ruang kelas ini. 1939, kau tidak berhak bicara seperti itu pada Yang Mulia. 1940, Yang Mulia. 1941, biarkan keluarga lu menyelesaikan. 1942, si perempuan kasar ini untukmu. 1943, kau siapa? 1944, berani sekali kau memakiku. 1945, aku adalah senjakala dewa. 1946, yang terendah dari semua makhluk hidup. 1947, aku telah menembus. 1948, batasan alam Raja Iblis. 1949, sekarang aku adalah Dewi. (1950) mampu berevolusi sendiri sampai tahap ini. 1951, kau memang. 1952, aku memberimu satu kesempatan. 1953, asalkan kau tunduk padaku. 1954, aku bisa tidak membunuhmu. 1955, sebuah ruang kelas.
1956, berani sekali menghinaku seperti ini. (1957), sifatmu masih sama pemarahnya. 1958, harus diubah. 1959, diam. 1960, kau zombie. 1961, masih ada sedikit kemampuan. 1962, kulit tebal dan badan kuat. 1963, aku akan menghujanimu dengan sebuah komet. 1964, hanya zombie biasa. 1965, bagaimana mungkin ini? 1966, 100 juta. 1967, sudah lewat. 1968, Chunshang. 1969, ada perintah apa? 1970, aku tidak ingin nanti tidak bisa menikmati bulan. 1971, mengerti. 1972, ini adalah kekuatan waktu. 1973, aku sebagai dewa iblis pun tidak bisa menguasai kekuatan waktu. 1974, bagaimana mungkin kau, zombie perempuan? (1975), kerja bagus. 1976, bawahan juga ingin menikmati bulan bersama Yang Mulia. 1977, sudah menyerah. 1978, aku tidak menyerah. 1979, kalau begitu. 1980, apa yang harus kukatakan? 1981, jangan kira aku takut. 1982, akan kutunjukkan wujud asliku. (1983), makhluk agung apa ini? 1984, melihat Raja Iblis tidak bersujud. 1985, tidak. 1986, bukan. 1987, akulah yang terkuat. (1988), inilah wujud asli Yang Mulia. 1989, sekarang dia adalah. 1990, makhluk teragung di alam semesta. 1991, sudah menyerah. 1992, sudah menyerah. 1993, aku menyerah. 1994, tidak menyangka. 1995, aku sudah berevolusi menjadi Dewa Iblis. 1996, masih bisa bertemu makhluk yang lebih hebat dari Ye Ye Zhang Mu. 1997, akulah Ye Ye Zhang Mu yang selama ini kau cari. 1998, hanya saja aku mengubah bentuk kehidupan. 1999, kau adalah Ye Ye Zhang Mu. 2000, kalau memang kau. Aku lebih suka mengulanginya. Kemarilah. Menaklukkan Dewa Bulan tersembunyi untuk menjadi yang terkuat di seluruh galaksi. Telah mencapai puncak evolusi. Hamba menghadap Yang Mulia. Sialan. Ada satu lagi yang merebut Ye King. Li Wenwen sudah pulang. Ini Yang Mulia. Yang Mulia.
Syukurlah kau baik-baik saja. Hamba khawatir sekali. Aku baik-baik saja. Maaf membuatmu khawatir. Akulah yang pertama dicium yang mulia. Akulah permaisuri sejati. Jadwal minggu ini. Wajah. Bukankah aku sudah membunuhmu? Yang mulia, ini kesalahanku. Aku akan membunuhnya lagi. Kedua, ada apa dengan Lian? Mengapa dia tidak kembali ke dunia nyata? Lian tidak memiliki save file dalam game. Jadi dia seperti bug. Dia menyerap banyak bug game. Bisa melampaui aturan game. Tenang. Kalian semua harus mati. Ini di mana? Bangunan-bangunan ini. Ini adalah dunia lain. Lian, kau benar-benar bencana. Aku akan menghabisi kau sendiri. Apa yang terjadi? Bencana murni. Ini kenyataan. Ini bumi. Kemampuan kalian hanya bisa digunakan di dunia game. Tapi akulah dewa dunia ini. Ye King, mati kau. Ye King, meski kau jadi dewa di dunia lain, aku masih bisa mengalahkanmu. Hahaha. Aku tidak akan langsung membunuhmu. Aku akan menyisakan setengah nyawamu. Membuatmu menyaksikan aku membunuh anak buahmu. Satu persatu. Jadi kaulah yang mengalahkan barisanku. Bunuh kau. Lian. Beraninya serang aku saja. Kalau begitu, aku akan membunuhmu yang terakhir. Bajingan. Lian. Pasti kubunuh kau. Kakak. Masih begitu bertenaga. Sepertinya harus kuambil setengah nyawamu lagi. Jangan sakiti yang mulia. Serang aku saja. Lian. Serang aku saja. Hei. Kau begitu hina. Nanti kuhadapi kau. Ye King. Aku menarikmu ke dalam game. Untuk menyelamatkan senja dewa yang kucintai. Tak disangka malah menciptakan bug Lian. Selanjutnya. Biarkan aku yang menutupnya. Lian. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku. Untuk mengubah wilayah ini menjadi permainan. Dengan begitu, kekuatan kalian akan kembali. Kalau begitu, bagaimana dengan dirimu? Sangat menyenangkan bersamamu. Selamat tinggal. Apa yang terjadi? Lian, matilah. Waktu berbalik. Aku kembali. Serang bersama. Jangan bunuh dia. Bagaimana dia hampir mati? Gunakan pembalikan waktu untuk memulihkannya. Lian, aku akan menyiksanya 1000 kali. Sebelum membunuhnya. Ya, yang mulia. Makhluk apa ini? Yang mulia, ini adalah Lian. Terlalu berbahaya. Buang dia keluar angkasa. Biarkan dia menderita selamanya. Baik. Yin Yu, kau sekarang telah menjadi bawahanku. Kembalikan dunia nyata dan dunia Twilight Dewa ke keadaan normal. Perintah dilaksanakan. Yang mulia, kedua dunia telah kembali seimbang. Kau melakukan dengan baik. Apakah ada hadiahnya? Hadiah apa yang kau inginkan?
Aku ingin menjadi permaisuri yang mulia. Apa? Tidak mungkin. Permaisuri hanya bisa aku. Jelas-jelas aku yang datang lebih dulu. Harusnya aku. Akulah yang berhak. Sudah menjadi dewa. Masih saja tidak bisa lepas dari masalah pria dan wanita.